Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang sistem penyediaan air bersih. Dalam sistem penyediaan air bersih ini, terdapat 3 metode perkiraan laju aliran air ataupun debit air untuk memenuhi kebutuhan air bersih ataupun air minum yang ada di dalam bangunan gedung. Yang pertama yaitu berdasarkan jumlah penghuni. Yang kedua berdasarkan jenis dan jumlah alat plumbing. Yang ketiga berdasarkan unit beban alat plumbing. Nah, ini akan kita bahas satu persatu melalui video. Yang pertama kita akan bahas berdasarkan jumlah penghuni. Nah, kebutuhan air berdasarkan jumlah penghuni ini digunakan apabila alat plumbing belum ditentukan. Jadi kita tidak tahu nih alat plumbingnya berapa banyak. Nah, yang ada cuman perkiraan jumlah penghuninya ataupun kalau di perkantoran ya jumlah karyawan yang akan ada di kantor tersebut. Nah, selanjutnya juga digunakan untuk menghitung kebutuhan air total dalam satu gedung. Nah, jadi kita bisa kalau mengetahui jumlah penghuninya, kita akan bisa menghitung kebutuhan air secara total dalam satu gedung. Selanjutnya juga bisa digunakan untuk kebutuhan air yang digunakan untuk merancang reservoir ataupun elevated reservoir ataupun ground tank. Nah, jadi bahasa awamnya ya tangki yang ada di atas atap atau tandon air dan tangki yang ada di bawah bangunan gedung, biasanya untuk gedung-gedung yang banyak pelayanannya. Nah, ini kan menggunakan ground tank. Nah, ini teman-teman, kalau teman-teman melihat di buku Morimura, ini pada tabel 312 terdapat pemakaian air rata-rata per orang setiap harinya. Nah, ini yang nanti akan kita jadikan sebagai acuan untuk menghitung kebutuhan air dalam suatu gedung dengan metode yang pertama. Nah, di mana contohnya perumahan mewah, maka kebutuhan airnya rata-rata per hari itu 250 sampai 250 liter. Dengan jangka waktu pemakaian air rata-rata sehari 8 sampai 10 jam. Terus ada perbandingan luas lantai efektif per total itu adalah 42 sampai 45%. Nah, jadi nanti kita coba menghitung berdasarkan tabel 312 ini. Nah, ini lanjutan tabel 312. Nah, ini perhitungannya. Rumusnya QH sama dengan QD per T. Yaitu di mana QH yaitu pemakaian air rata-rata meter kubik per jam. QD itu adalah pemakaian air rata-rata sehari. T itu jangka waktu pemakaian dalam satuan jam. Pemakaian air jam puncak dinyatakan sebagai QH max sama dengan C1 dikali QH, di mana konstanta C1 biasanya berkisar antara 1,5 sampai 2,0 atau 2, bergantung kepada lokasi, sifat penggunaan gedung, dan lain sebagainya. Sedangkan pemakaian air pada menit puncak dapat dinyatakan dengan rumus Qm maksimum sama dengan C2 dikali QH, ini QH ini kan jam ya hitungannya ya, dibagi dengan 60. Nah, karena dibagi 60 menit dalam 1 jam. Konstanta C2-nya itu antara 3 sampai 4. Sebagai contoh, teman-teman, suatu gedung kantor diketahui luasannya 10.000 meter persegi. Dapat diperkirakan jumlah penghuninya. Nah, teman-teman bisa lihat. Ini 0,6 dikali 10.000 dibagi 5. Dapatnya 1.200 orang. 0,6 ini dari mana? Ini sebagai catatan. Gedung kantor.
ada 0,6. Kita lihat tabel 312. Nah, gedung kantor. Ini teman-teman gedung kantor, coba dilihat. Kebutuhan airnya ataupun pemakaian air rata-rata sehari itu 100 liter. Jangka waktu pemakaian 8 jam. Perbandingan luas lantai efektif 60-70%. Tadi di perhitungan ini ada 0,6. 0,6 itu diambil dari sini, teman-teman. 60%. Nah, itu 0,6. 10.000 adalah luasannya. Nah, luasannya. Terus 5 ini apa? 5 ini adalah kebutuhan seseorang. Nah, dalam satu ruangan, dalam satuan luas. Nah, yaitu berkisar antara 5 sampai 10 meter persegi. Nah, sehingga untuk mencari perkiraan jumlah karyawan ataupun orang yang akan ada dalam gedung tersebut, itu adalah 0,6 luas lantai efektif, yaitu 60% sampai 70%, diambil 0,6-nya. Terus 10.000 meter persegi ini adalah luasan total kantornya. 5 meter persegi ini adalah kebutuhan luasan untuk nyamannya seseorang, yaitu 5 sampai 10 meter persegi. Di sini diambil 5. Sehingga 0,6 dikali 10.000 dibagi 5 dapatlah 1.200 orang. Selanjutnya, dari tabel 312, kalau diambil pemakaian air, itu dari tabel 312 itu 100 liter per hari per orang. Yang ini, teman-teman. Yang ini, nah, 100 liter per hari per orang. Maka jumlah orang ini, nah 1.200 dikalikan 100 liter per hari. Dapatlah 120.000 liter, dikonversi menjadi 120 meter kubik per hari. Nah, ini belum selesai kebutuhan airnya. Kenapa? Biasanya nanti ada kebocoran, terus bisa digunakan untuk pancuran air atau tambahan air untuk kettle pemanas dan mesin pendingin dan lain sebagainya, atau untuk menyiram tanaman, maka biasanya diperlukan tambahan sekitar 20% kebutuhan airnya. Nah, sehingga di perhitungan itu KID-nya. Nah, ini pemakaian air rata-rata sehari. Nah, KID itu 1,2 dikali 120. 1,2 ini dari mana? 100% itu 1 hitungannya, ditambah 20% yaitu 0,2, makanya jadinya 1,2. Nah, 1,2 dikali 120 dapatlah 144 meter kubik per hari. Jadi pemakaian air rata-rata seharinya kurang lebih untuk 1.200 orang karyawan dengan luas gedung perkantoran 10.000 meter persegi adalah 144 meter kubik per hari. Nah, selanjutnya, kalau dianggap, nah, pemakaian air selama 8 jam, ini dari tabel ini, teman-teman. Nah, jam kantor biasanya kan 8 jam, dianggap itu pemakaian air di gedung kantor itu selama 8 jam. Maka, nah, kebutuhan air per jamnya adalah 144 meter kubik per hari, yang ini. Nah, dibagi 8 jam, dapatlah 18 meter kubik per jam, yaitu 144 dibagi 8. Nah, selanjutnya kita ingin mencari pemakaian air jam puncak. Nah, dan juga pemakaian air pada menit puncak. Nah, ada konstanta 1,5 sampai 2. Di sini untuk jam puncak kita ambil saja 2 contohnya. Nah, C1-nya 2, C2-nya diambil 3. Ini fleksibel, ini pilihan teman-teman. Nah, sehingga untuk jam puncak itu 2 dikali 18 meter kubik ini.
Nah, 18 meter kubik per jam ini dia. Tinggal dikalikan 18 kali 2 dapatlah 36 meter kubik per jam. Inilah penggunaan air pada jam puncak, yaitu pada saat jam-jam tertentu. Contohnya, pada siang hari orang banyak berwudu, cuci muka, dan sebagainya kalau di kantor atau ke toilet. Karena itu jam istirahat, maka itulah disebut jam puncaknya. Pada rentang waktu biasanya 1 jaman. Nah, terus untuk mencari menit puncaknya, penggunaan airnya. Tadi ada konstansa C2 dikali 18 dibagi 60. 60 ini sebagai pembagi kan 18 meter kubik per jam untuk dijadikan menit ya dibagi 60 dapatlah 0,9 meter kubik per menit. Nah, seperti inilah teman-teman perhitungan untuk mengetahui kebutuhan air dalam suatu bangunan gedung apabila kita sudah mengetahui luasan gedungnya dan dari luasan gedung ini kita dapat menentukan jumlah orangnya. Dari jumlah orang ini kita juga dapat menentukan kebutuhan air per hari ditambah dengan faktor kebocoran dan lain-lain, kebutuhan lain-lain 20%, sehingga dapatlah KID-nya. Nah, dari KID ini kita bisa melihat di tabel 312 kalau jam pemakaian airnya selama 8 jam. Nah, kalau yang lain variasinya banyak nih. Untuk perumahan mewah 8 sampai 10 bisa dipilih mulai 8, 9 atau 10. Apartemen juga sama, rumah biasa juga. Asrama 8 jam, rumah sakit 8 sampai 10 jam, SD hanya 5 jam. Nah, begitu juga nanti dengan perbandingan luas lantai efektif, teman-teman bisa pilih berdasarkan jenis gedungnya. Oke, teman-teman, itu nah salah satu cara ataupun penentuan untuk mengetahui debit ataupun laju aliran air yang dibutuhkan dalam suatu gedung per menitnya, per jamnya, ataupun pada menit puncak ataupun jam puncak. Baik, itu untuk yang pertama. Nah, untuk video berikutnya saya akan sampaikan cara kedua untuk penentuan debit ataupun laju aliran dalam suatu bangunan gedung. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk perhitungan cara pertama ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.